pada video kali ini kita akan membahas tentang keberagaman budaya bangsa di Indonesia. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Indonesia memiliki warisan budaya yang kaya. Wilayah kepulauan yang membentang dari Sabang hingga Merauke membuat Indonesia memiliki keragaman budaya dari berbagai suku bangsa. Keanekaragaman ini mencetuskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu. Meski memiliki aneka ragam suku, budaya, agama, dan juga golongan, Indonesia tetaplah satu kesatuan. Semboyan tersebut mengukuhkan bahwa sejatinya keragaman yang ada di negeri kita ini merupakan kekayaan dan juga keindahan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain. Jadi, Indonesia adalah salah satu negara kepulauan yang memiliki keragaman adat, suku, budaya, dan juga agama. Artinya, Republik Indonesia itu memiliki berbagai macam adat, suku, dan budaya dari banyak daerah di dalamnya. Nah, untuk mengetahuinya lebih jauh tentang keberagaman di Indonesia, mari kita belajar bersama-sama. Materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, pengertian keberagaman di Indonesia. Keberagaman memiliki arti beragam-ragam dan berjenis-jenis. Menurut situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Kita dapat menemukan perbedaan atau keberagaman Indonesia dari hal-hal sederhana. Misalnya, kamu dan temanmu memiliki logat berbahasa yang berbeda karena berasal dari daerah yang berbeda pula. Materi yang selanjutnya yaitu keberagaman wilayah dan juga lingkungan. Nah, tahukah kalian ada berapa jumlah provinsi di Indonesia? Ya, sekarang Indonesia memiliki 38 provinsi. Wilayah terbaru yang disahkan sebagai provinsi adalah Papua Barat Daya. Sebelum Papua Barat Daya, pemerintah juga meresmikan 3 provinsi terbaru di Papua, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan juga Papua Pegunungan. Nah, dari ke-38 provinsi tersebut, masing-masing memiliki wilayah dan juga lingkungan yang berbeda, baik dilihat dari letak geografis dan juga keadaan lingkungannya. Contohnya, beberapa kota di Indonesia memiliki dataran tinggi karena wilayahnya yang berada di sekitar gunung. Namun, ada juga yang wilayahnya termasuk dataran rendah yang dekat dengan laut. Ada perkotaan, perkebunan, persawahan, memiliki banyak hutan lindung, dekat pantai, dan juga wilayah industri. Jadi adik-adik, itulah contoh keragaman wilayah dan juga lingkungan di Indonesia. Kemudian, keberagaman suku bangsa dan juga budaya. Nah, kalau keberagaman suku bangsa dan budaya dapat kita lihat dari beberapa aspek, yaitu aspek tipe fisik, bahasa, adat istiadat, kesenian, sistem kekerabatan, dan juga batas fisik lingkungan. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu untuk aspek tipe fisik, dibedakan dari warna kulit, rambut, dan penampilan fisik manusia. Kemudian, aspek bahasa. Bahasa merupakan ciri khas dari suatu suku bangsa yang merupakan cara suku bangsa tersebut untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Cara yang digunakan ini bisa berupa bahasa, tulisan, simbol, bahkan bahasa isyarat.
Contohnya, setiap daerah memiliki bahasa dan juga logat yang berbeda-beda. Ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Betawi, bahasa Batak, dan juga lain sebagainya. Selanjutnya, aspek adat istiadat. Adat istiadat merupakan ciri khas suatu suku bangsa yang terbentuk dari kebiasaan yang dimiliki oleh suku bangsa tersebut sehingga membentuk suatu kebudayaan. Adat istiadat ini bisa berbentuk fisik dan juga non-fisik. Adat istiadat yang berupa fisik bisa berupa rumah adat, pakaian adat, alat musik tradisional, dan lain sebagainya. Misalnya saja, bentuk rumah adat panjang dari daerah Kalimantan akan berbeda dengan bentuk rumah adat lontik dari Riau. Nah, adat istiadat yang berupa non-fisik bisa berupa kepercayaan. Kemudian, aspek kesenian. Aspek kesenian memiliki contoh berbedanya tarian dan juga alat musik dari setiap daerah. Lalu, aspek sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan merupakan ciri khas dari suatu suku bangsa yang dilihat dari cara suku bangsa tersebut menentukan hubungan kekerabatan terhadap keturunannya. Aspek sistem kekerabatan ini dibedakan menjadi patrilineal dan juga matrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal adalah sistem kekerabatan yang berdasarkan garis keturunan dari pihak ayah. Sedangkan sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem kekerabatan yang berdasarkan garis keturunan dari pihak ibu. Kemudian yang terakhir yaitu pada aspek batas fisik lingkungan. Contohnya yaitu Baduy luar dan juga Baduy dalam. Nah, ini ada video yang mendukung pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan ditonton ya. Indonesia terdiri dari pulau-pulau beragam suku dan budayanya. Ada suku modern, sukanya main gadget. yang tradisional, jaga adat istiadat. Hayo, siapa yang bisa kasih contoh? Saya. Suku Gayo di Aceh, suku Baduy di Banten, suku Ambon di Maluku, Suku Batak, Minang, Jawa, dan Madura. suku Asmat, Bugis, Melayu. Tiap suku memiliki macam-macam budaya, baju, lagu, tarian, dan bahasa. Rumah adat, alat musik, senjata tradisional, makanan khas, dan juga legenda. Kita mulai dari bajunya yuk. Kebaya dari Jawa, dari Sunda juga ada. Kalau ulos dari Sumatera. Bahasa daerahnya juga banyak sekali. Bahasa Jawa, Batak, Sunda, Bali. Mana di mana anak kambing saya? Masak sabigi di hurung bari-bari. Rasa sayang-sayangnya. Kalau dicium, merahlah pipinya. Saweram. Ada kebudayaan apa lagi ya di Indonesia? Kita lihat dari tariannya dulu yuk. Ada tari Jaipong dari Jawa Barat dan tari Serimpi dari Jawa Tengah.
Ada juga alat musik daerah. Contohnya angklung dari Jawa Barat dan gamelan dari Jawa Tengah. Senjata tradisional yang terkenal ada golok dan keris. Ada juga rumah adat seperti rumah gadang dari Padang dan honai dari Papua. Pernah dengar maling kundang atau yuyu kangkang? Itu contoh legenda Nusantara. Makanan khas daerah juga ada. Gudeg dari Jogja, rendang dari Padang, dan papeda dari Papua. Masih banyak sekali ragam budaya yang dimiliki bangsa kita. Yuk kita jaga sama-sama, karena aku, kamu, kita adalah Indonesia. Hargai keragaman bangsa. Jangan kita saling mencelah. Cintailah budaya kita. Berteman dengan siapa saja. Indonesia terdiri dari pulau-pulau beragam suku dan budayanya. Tapi kita semua satu Indonesia. Jangan lupa Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tadi kan kita sudah membahas materi tentang keberagaman budaya bangsa di Indonesia. Sekarang waktunya kita kuis. Pertanyaannya, bagaimana cara menghargai keberagaman suku bangsa dan juga budaya di Indonesia? Yang tahu jawabannya silahkan dijawab ya. Jadi, keberagaman yang ada adalah ciptaan Tuhan. Maka, kita semua harus menghargai keberagaman yang ada. Keberagaman tersebut akan memperkaya kita. Setiap orang itu berbeda, baik dari suku bangsa, sosial, dan juga budaya. Pengikat dari keberagaman adalah persatuan dan kesatuan. Dengan sikap persatuan dan kesatuan, setiap orang bisa bekerja sama dengan baik dengan orang-orang yang berbeda. Walaupun berbeda dan beragam, toleransi dan sikap menghargai perbedaan itu penting untuk diingat dan dilakukan ya. Jadi adik-adik, itulah beberapa hal yang bisa kita pelajari dari keberagaman di Indonesia. Semoga bermanfaat. Created using Powtoon.